Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa kembali dalam program Lensa Bicara. Kali ini saya akan berbincang dengan narasumber yang usia beliau masih sangat muda karena kelahiran 1 Juni 1990. Jadi usia 33 tahun. Nah, narasumber kita saat ini kalau menurut saya dari perjalanan hidupnya saja ini unik. Beliau kelahiran Banyuwangi, terus kuliahnya di Blitar, menjadi aktivis juga di Blitar, kemudian tinggalnya saat ini di Kabupaten Jember. Nah, siapa beliau? Kita akan sapa Mas Mahathir Muhammad. Assalamualaikum. Siap. Mas Mahathir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya mengganggu aktivitas jenengan ini. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan Mas Mahathir ini saat ini aktif di beberapa organisasi sosial bahkan juga politik. Mas Mahathir ini merupakan wakil bendahara di PW GP Ansor Jawa Timur, kemudian juga merupakan bendahara umum dari Nusa Bangsa Indonesia ataupun NBI, dan beliau juga menjabat wakil ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur, dan di partai politik saat ini beliau menjadi wakil bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Wah, ini luar biasa kurikulum VT-nya jenengan ini Mas Mahathir. Ya, adalah berproses semuanya ya. Berproses ya. Ini mungkin bisa diceritakan Mas Mahathir, seperti saya sampaikan di awal tadi, ini sampean kelahiran Banyuwangi, kuliah di Blitar, kemudian saat ini menetap di Jember. Ini sampai di 3 tempat seperti ini, bagaimana ini? Ya, siap. Jadi saya lahir di Kalibaru, kecamatan. Kalibaru itu kecamatan, ya. Salah satu kecamatan di Banyuwangi. Terus sampai SMA itu saya di Banyuwangi. Di Banyuwangi? Ya, terus kemudian saya kuliah di Blitar. Blitar ini salah satunya adalah bagian dari daerah yang menempa saya, karena di sana saya kuliah secara mandiri, dalam arti mandiri secara ekonomi, dalam kuliah. Pembiayaan kuliah ya. Di sana sempat saya itu membuat usaha counter dulu, counter handphone di Jember. Ya, sambil kuliah itu ya? Iya, awalnya saya ini kerja sebagai tukang servis handphone dulu. Ketika masih umur 19 tahun. Sekarang masih ingat nyervis handphone itu? Udah nggak ingat ya. Lah setelah itu saya kuliah. Ya. Jadi dari hasil kerja itu saya sambil kuliah. Lah ketika kuliah itu saya sadar di Blitar itu kan tidak ada kampus negeri. Tidak ada kampus negeri. Ya, akhirnya atas kesadaran itu untuk mengupgrade ya kapasitas intelektual ya maupun jejaring, akhirnya saya waktu itu mencari organisasi ekstra mahasiswa. Jadi biasanya kan OMEK mencari mahasiswa untuk direkrut menjadi aktivis saat gitu. Betul. Nah ini terbalik. Saya yang mencari. Karena saya sadar di Blitar tidak ada kampus negeri, makanya saya harus upgrade ya, meningkatkan kapasitas saya secara intelektual, jaringan, dan hal yang lain melalui organisasi ekstra. Sehingga di organisasi ekstra kampus, yaitu PMI, saya banyak ditempa secara mentalitas, karakter, maupun hal-hal yang lain selama ada di Blitar. Seperti itu. Jadi jenengan menjadi aktivis PMI ya, waktu di Blitar. Kenapa kok harus memilih menjadi aktivis untuk menempa diri itu kok? Apalagi organisasi ekstra kampus, kok tidak
mungkin wadah yang lain yang mungkin, atau apa ya, wadah yang bisa dikatakan entah itu wadah profesional atau seperti apa, kok harus ke organisasi ekstra kampus? Organisasi ekstra kampus, kalau ngomong 3 besar ya, di Indonesia itu kan ada PMII, HMI, sama GMNI. GMNI. Ya kan? Nah, kebetulan keluarga saya ada yang pernah menjadi aktivis PMII, dan PMII itu kan sangat identik dengan Nahdlatul Ulama. Dengan Nahdlatul Ulama. Makanya saya memilih aktif di PMII, itu yang pertama. Yang kedua, organisasi kemahasiswaan yang punya jejaring menasional, punya jenjang dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, itu ya organisasi ekstra mahasiswa yang selalu disebut yang namanya Cipayung gitu kan. Cipayung. Ya, yaitu yang saya sebutkan 3 besar tadi, yaitu PMII, HMI, dan juga GMNI. Seperti itu. Di PMII ini karir sampean mulai dari tingkat paling bawah sampai pengurus besar atau sampai? Jadi saya waktu itu aktif di komisariat. Komisariat awalnya. Mendiri komisariat di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumahan Negara Blitar. Kemudian saya jadi ketua 2 PC PMII Blitar. Kemudian saya ketua PC PMII, ya? PMII Blitar. Saya kayaknya bersejarah juga itu di. Iya, karena waktu itu terpilihnya saya pimpinan sidangnya Mas Rusman waktu itu. Iya. Lah, kemudian setelah PC, saya sempat menjadi salah satu pengurus di kepengurusan Amiduddin Ma'ruf. Ketua Umum PB PMII Amiduddin Ma'ruf yang saat ini dipercaya sebagai Presiden Jokowi sebagai staf khusus milenial Presiden. Ya. Berarti sampean karirnya sampai di PB, ya? Kemudian pernah maju ketika di PB itu, pernah maju sebagai ketua PMII Jawa Timur, namun kalah. Sama-sama punya sejarah kalau itu. Oh iya. Minimal pernah jadi calon ketua lah. Iya, pernah berproses. Karena yang kita rasakan itu bukan menang tidaknya, tapi berproses itu yang kita berdampak pada kita, ya mental kita terlatih ya, menjadi petarung ya, maupun kita akhirnya tahan banting lah dalam segala dinamika dan kondisi seperti itulah. Setelah di PMII, berakhir di PB PMII karirnya. Setelah dari PB PMII, memulai aktivitas apa? Saya setelah PB waktu itu sempat juga di pendamping PKH. Oh, pernah jadi pendamping? Pernah pendamping PKH, juga pernah bisnis baju, ya. Jadi sambil jadi pendamping PKH, ya kan. Saya ini modalnya kan nggak bisa diem. Iya. Yang waktu itu jualan kemeja, ya kan. Jualan kemeja secara offline dan online. Ya, pangsa pasarnya jaringan-jaringan teman-teman itu. Yang alhamdulillah ya, mungkin penghasilan dari jual baju itu lebih besar dari gaji dari pendamping PKH. Ya, waktu itu. Sampai bertahan berapa lama itu jualan? 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun setelah itu saya diminta Mas Emil untuk mendampingi beliau dalam Pilgub Jawa Timur. 2017 ya, 2017. Beliau waktu itu sudah menjabat sebagai Bupati Trenggalek. Bisa kenal awal ini bagaimana itu ke Mas Emil? Jadi waktu itu saya sudah membuat jejaring-jejaring relawan, khususnya di Blitar, sebagai pendukung Bu Hovifah, ya kan? Setelah itu, karena Mas Emil itu adalah representasi dari Mataraman, akhirnya menjadi hal yang wajib bagi saya, karena Blitar itu masuk zona Mataraman ya, untuk berkoordinasi dengan Mas Emil selaku calon wakil gubernurnya Bu Hovifah. Hanya saya audiensi sama beliau,
kami berdiskusi tentang ya banyak strategi tentang kampanye di ceruk-ceruk milenial maupun ceruk-ceruk pesantren, yang akhirnya di sana kita akhirnya berkenalan dan berlanjut Mas Emil ke Banyuwangi. Saya diminta dampingi beliau. Akhirnya kita buat kegiatan di sana, dan bahkan Mas Emil sama Mbak Arumi pernah mampir di rumah saya di Kalibaru, di Banyuwangi. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Sebelum beliau menjabat wakil gubernur. Saya itu menjadi calon. Yang akhirnya pasca itu dapat beberapa hari, salah satu dari kakaknya Mas Emil telepon saya dan meminta saya untuk mendampingi Mas Emil dalam keliling Jawa Timur dalam perhelatan kontestasi Pilgub Jatim 2018, seperti itu. Jadi itu ya awal mulanya sampean juga sampai dekat dan juga membantu Mas Emil yang saat ini menjabat wakil gubernur. Nah, kemudian dari aktivis, sekarang jenengan juga memantapkan diri terjun ke dunia politik ya? Iya. Nah, ini apa? Ya aslinya sih kalau dari aktivis mungkin ke politik itu biasa ya, banyak yang melakukan. Tapi kan tidak semua juga mantan aktivis itu kemudian terjun ke dunia politik. Nah, pilihan yang Anda pilih ini apa yang kemudian mendasari harus terjun ke dunia politik dan memutuskan masuk bergabung ke partai politik? Pertama sebagai kaum muda, kita tentunya prihatin dengan kondisi politik di Indonesia. Keprihatinan ini tentunya menjadi satu hal yang tidak bisa hanya kita lihat. Betul. Ya kan? Apalagi kita ini pemuda plus aktivis. Akhirnya muncullah keterpanggilan dari jiwa, ya kan, untuk bersimpati terhadap kondisi dan akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat dalam pusaran politik untuk memperbaiki kondisi politik yang dalam pandangan anak muda selalu dicap sebagai hal yang buruk di politik. Betul. Ya. Lah tentunya kita akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat, untuk ikut berjuang dalam politik, bagaimana politik menjadi satu perjuangan yang mulia ya, dalam bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, seperti itu. Di politik kemudian memilih Partai Demokrat ya. Kok Partai Demokrat ini pilihannya? Apa juga mengikuti jejak Mas Wagub? Ya itu salah satunya juga. Salah satunya juga. Yang pertama, patron politik saya adalah Mas Emil. Ya, Mas Emil ini sosok yang kompleks menurut saya. Satu, dia secara akademik, secara pendidikan, ini luar biasa. Ya kan? Kedua, punya latar belakang keluarga yang luar biasa juga. Ya, secara nasab itu sampai ke Mbah Sambu Lasem, ya kan. Lah, secara jaringan juga luar biasa. Beliau itu juga selain politisi juga mantan eksekutif muda BUMN. Dan Mas Emil ini menjadi satu politisi yang memberi warna baru dalam politik Indonesia dengan gayanya yang sangat santun, ya kan. Statement-statementnya yang tidak pernah menyerang, namun selalu menyejukkan, ya kan. Dan beliau ini multi talenta, ya kan. Dikaruniai juga suara yang bagus, bahkan sempat mempunyai album seperti itu kan. Nah, ini satu potret dari seorang politisi yang komplit. Apalagi saya tahu sekali beliau sangat menjunjung tinggi yang namanya integritas. Nah, dari sini saya memposisikan Mas Emil sebagai patron politik saya. Karena Mas Emil masuk Demokrat, ya kan, akhirnya otomatis saya berdemokrat, ya kan? Dan ditambah lagi Demokrat dipimpin oleh ketua umum yang milenial, ya kan, jejak rekam pendidikannya luar biasa. Ini juga akhirnya memperkuat keyakinan saya untuk masuk
Partai Demokrat. Sebagai kaum milenial juga ya? Milenial juga. Bahkan mungkin Demokrat itu partai di Jawa Timur, bahkan di Indonesia juga mungkin sama ya. Tapi konteks Jawa Timur, Demokrat itu adalah partai politik yang paling banyak menampung di kepengurusannya anak-anak muda. Sampean ini memilih jalur politik, terjun di dunia politik. Ini kan tidak hanya terjun menjadi pengurus, tapi juga memutuskan diri untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Timur ya, di 2024 ini. Ini mungkin juga bisa diceritakan keberaniannya untuk mengambil keputusan ini. Yang pertama tentunya ini adalah perintah Mas Emil, itu yang pertama. Karena Mas Emil adalah role model dan juga patron politik saya, dan beliau juga sosok pemimpin yang mengkader. Ini bagian mungkin kaderisasi yang dilakukan Mas Emil kepada saya untuk berproses dalam pencalekan. Lah, perintah ini yang tentunya akhirnya saya tindak lanjuti. Perintah saya nyalek dari Mas Emil ini saya tindak lanjuti dengan memohon doa restu ke keluarga saya di Jember maupun di Banyuwangi, yang alhamdulillah itu direstui. Dan tentunya sebagai anak pesantren ya, dari keluarga yang berlatar belakang pesantren, meminta isyarah, istiharoh itu kan menjadi satu hal yang wajib dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Saya juga akhirnya meminta istiharoh pada kiai-kiai yang saya nilai memiliki tingkat spiritual yang tinggi, yang alhamdulillah isyarahnya baik. Ya, selain itu saya merasa, ya, saya satu-satunya representasi dari keluarga pesantren yang nyalek dari Demokrat di tingkat provinsi di Dapil Jember Lumajang. Jember Lumajang. Iya, ini yang akhirnya meyakinkan saya untuk maju, karena bagi saya ketika yang jadi itu mewakili kelompok pesantren, insya Allah perjuangan-perjuangan pesantren akan bisa diperjuangkan lewat jalur legislatif seperti itu. Ini yang juga menjadi faktor. Selain memang kita sebagai kader NU harus ada di mana-mana, meskipun tidak kemana-mana gitu kan. Ini tidak adalah, harus di satu partai politik ya? Iya, ini adalah bagian dari diaspora, kaderisasi, bagaimana kader-kader NU berada di segala sektor maupun dari berbagai partai politik, yang tentunya perjuangannya senafas nantinya dengan cita-cita Nahdlatul Ulama seperti itu, dengan cita-cita Nahdlatul Ulama. Berarti ini sudah siap lahir batin ya untuk Insya Allah siap lahir batin. Dapilnya mungkin juga bisa disampaikan? Dapilnya Jember Lumajang, apalagi Jember ini kan basis pesantren. Pesantren. Mungkin jumlah pesantren terbanyak di Jawa Timur itu ya di Jember. Ini yang akhirnya meyakinkan saya agar berjuang di jalur pileg yang menjadi legislator ya, atau anggota DPRD untuk dapat memperjuangkan aspirasi dari kaum-kaum santri maupun pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jember maupun Kabupaten Lumajang. Ya, bagi masyarakat Jawa Timur khususnya Jember dan Lumajang, Mas Mahathir ini merupakan salah satu tokoh muda, kader dari Nahdlatul Ulama yang akan berikhtiar di 2024 mendatang untuk menjadi calon legislatif untuk anggota DPRD Jawa Timur. Jadi bagi masyarakat Jember dan Lumajang ini bisa diingat-ingat ini Mas Mahathir ini. Siap. Nah, kalau misalnya nanti masyarakat Jember Lumajang benar-benar memberikan amanah kepada jenengan untuk menjadi anggota DPRD Jawa Timur, apa sih yang ingin benar-benar diperjuangkan atau hari ini yang belum diperhatikan dari masyarakat pesantren di Jawa Timur yang itu perlu untuk diperjuangkan, kira-kira apa? Satu yang menjadi tujuan saya, ya salah satu program
mungkin bisa dikatakan terkait tentang anggota DPRD ataupun program-program yang nanti akan kita perjuangkan. Salah satu berbicara tentang pesantren, hal yang saya impikan adalah mewujudkan perpustakaan pesantren. Perpustakaan pesantren. Jadi perpustakaan pesantren ini adalah perpustakaan ya yang menampung banyak buku-buku, kitab-kitab ya pesantren, ya kitab-kitab klasik ya dari berbagai mazhab misalkan, yang gimana ini bisa diakses oleh seluruh santri-santri yang ada di Jember. Kita tahu ya, kitab-kitab itu kan mahal. Betul. Nggak semuanya santri itu bisa membeli. Nah, ini yang bisa difasilitasi. Akhirnya pesantren, semua pesantren yang ada di Jember bisa menikmati ya nantinya adanya perpustakaan pesantren. Dan hal ini saya kira bisa diwujudkan. Bukan hal yang mustahil lah, ya kan? Perpustakaan pesantren. Yang kedua tentunya di Jember ini pertanian luar biasa. Juga program-program yang mensupport di dunia pertanian. Ini juga kita support, dan Jember ini kan unik. Iya. Jember ini punya puslit, ya kan? Kakao, kopi, yang itu satu-satunya di Indonesia. Artinya Jember ini menjadi kebun raya dulunya ketika zaman Belanda yang menjadi pusat perkebunan. Makanya ada pusat penelitian di sana. Ini yang mungkin bisa dikembangkan ke depannya melalui perjuangan-perjuangan di DPRD. Kalau ini apa? Jenengan memiliki pengalaman tadi kan berdagang. Nah mungkin soal kemandirian ekonomi masyarakat pesantren, apa itu juga apa? Ya, saya banyak latar belakang saya juga pernah menjadi pegiat UMKM. UMKM. Iya di Blitar itu pernah menjadi pegiat UMKM sampai saya punya komunitas namanya Sedulur UKM Blitar. Di Blitar. Iya. Yang itu mentor saya waktu itu, partner dan mentor saya itu namanya Mas Aziz, Ketua Lembaga Perekonomian NU Blitar, yang dimana dampingan-dampingan kami itu juga sudah melakukan ekspor produk UMKM ke Hong Kong. Nah, tentunya pengalaman-pengalaman ini, bahkan saya juga pernah mendampingi desa wisata di Blitar bersama teman-teman. Tentu pengalaman-pengalaman ini tentunya menjadi hal yang nanti juga kita realisasikan di Jember maupun Lumajang. Pengalaman-pengalaman ini menjadi satu hal yang mungkin bisa kita manifestasikan di masyarakat Jember dan Lumajang, tentang misalkan bagaimana mendampingi UMKM go marketplace misalkan, ya kan, kita latih masyarakat maupun anak muda untuk belajar dengan marketing online, ya kan, maupun kita juga bisa latih, ya kan, skill-skill pemuda, ya kan, dalam dunia-dunia misalkan membuat usaha-usaha kreatif, ini kan juga bisa nanti kita wujudkan, ya kan. Kalau terkait pesantren misalkan, itu juga bisa kita dampingi pesantren-pesantren untuk mendampingi misalkan pesantren-pesantren yang punya produk, ya, kita dampingi bagaimana packagingnya yang menarik, ya, mencari pangsa pasar seperti apa, ya, manajemen keuangannya seperti apa, strategi bisnisnya seperti apa. Tentunya saya punya jejaring dan juga punya pengalaman di bidang itu. Tentunya pengalaman-pengalaman ini menjadi satu modal lebih lah, ya, bagi saya untuk bisa mewujudkan aspirasi-aspirasi baik di kalangan pesantren, UMKM, buruh migran, desa wisata, maupun hal-hal yang lain. Artinya juga untuk masyarakat secara umum, ya. Bahkan saya pernah juga membuat film dokumenter. Saya pernah membuat film dokumenter. Yang alhamdulillah. Jadi waktu di Blitar, saya itu waktu hari santri, ya. Hari santri. Waktu hari santri itu saya gini berpikir, kenapa hari santri itu selalu mengupas sejarah tentang 10 November dalam konteks Surabaya saja.
Padahal perjuangan itu kan juga dilakukan di daerah-daerah. Lah dari sana itu akhirnya saya mencoba untuk membuat penelitian di Blitar untuk membongkar sejarah tentang sosok perjuangan Kiai di Blitar yang sangat luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Yang itu akhirnya kita buatkan film dokumenter tahun 2017. Diputar di Pendopo Kabupaten Blitar yang ditonton oleh mungkin sekitar lebih dari 10.000 orang. Yang akhirnya lumayan viral itu. Sampai efeknya saya ngisi bensin di pom bensin itu, ada yang menyapa saya, ini Mas Mahathir ya yang buat film dokumenter itu. Dan alhamdulillah ya akhirnya makomnya para masyayikh, para pejuang-pejuang itu akhirnya menjadi salah satu makom yang menjadi tujuan ziarah. Alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi salah satu destinasi wisata religi di Blitar. Ya kan? Luar biasa berarti ini karyanya Mas Mahathir ini. Ya prinsip kita ini kan bergerak terus ya. Namanya aja kita aktivis pergerakan ya. Betul. Jangan sampai diam ya. Jangan sampai diam. Selain di politik, saya lihat jenengan ini juga menjadi salah satu pengurus bahkan bendahara umum di Nusa Bangsa Indonesia. Nah ini kan tidak banyak juga masyarakat yang tahu ini. Apa ini sebenarnya Nusa Bangsa? Mungkin bisa diceritakan biar masyarakat juga semakin mengenal dan semakin mengetahui. Nusa Bangsa ini adalah organisasi sosial yang didirikan oleh Lora Khalilur Rahman Abdullah Sahlawi yang juga menjadi ketua umum Nusa Bangsa Indonesia, yang dimana NBI ini bergerak dalam bidang-bidang sosial, misalkan membagikan sembako untuk warga miskin perkotaan, dan itu sudah kita lakukan. Sudah berjalan gitu sudah berjalan. Ya di tiap minggu ini kita udah berjalan sekitar 250 paket sembako. Ya. Juga bergerak di bidang dakwah. Kalau boleh disebut mungkin yang bagi sembako itu wilayahnya di daerah mana? Kemarin terakhir itu kita melakukan di Sidosermo, Surabaya. Targetnya kita se-Jawa Timur. Nanti targetnya se-Jawa Timur bagi-bagi sembako. Tapi secara bertahap. Selain itu NBI itu juga membagikan beasiswa mondok gratis. Dan juga membagikan beasiswa aktivis. Bagi aktivis juga. Ya, aktivis apa? Tentunya aktivis PMII dan HMI. Kenapa hanya dua ini ya? Karena dua organisasi ini adalah organisasi yang menegaskan kata Islam di dalam nama organisasinya. Terus kita juga programnya juga membuat buku-buku Islam, ya, berdakwah yang nantinya disupport oleh organisasi Nusa Bangsa Indonesia. Uangnya dari mana? Uangnya adalah dari perusahaan-perusahaan yang kami kelola, yang sebagian hasilnya disumbangkan untuk NBI itu. Dan alhamdulillah, insya Allah mohon doa restunya atas perintah Ketua Umum NBI Lora Khalilur Rahman Abdullah Sahlawi, di bulan Juli ini kita akan launching beasiswa mondok dan beasiswa mahasiswa. Mohon doanya. Berarti akan di-launching dalam waktu dekat. Kira-kira target ada berapa mahasiswa ataupun santri yang akan mendapatkan beasiswa itu? Secara detail mungkin ya paling tidak gambaran umum lah. Ya, di bulan Juni ini ada 150 beasiswa mahasiswa. Di bulan Juli di launching awal ini. 75 untuk PMII, 75 untuk HMI. Dan ada hampir 500 beasiswa mondok, ya kan? 500 beasiswa mondok yang akan kami bagikan di bulan Juni.
Ini yang menjadi pertanyaan biasanya, syaratnya apa seperti itu ya? Betul. Iya. Syaratnya menjadi penerima beasiswa mondok atau beasiswa mahasiswa dari Yayasan Nusa Bangsa Indonesia ada 2. Yang pertama adalah warga NU. Yang kedua adalah dan tidak mampu. Jadi bagi seluruh warga NU yang tidak mampu bisa mendaftarkan putra-putrinya yang lagi mondok maupun yang lagi kuliah. Ya, itu bisa. Dan kita akan biayai sampai lulus. Sampai lulus. Ya, itu komitmen kami. Ya, selama bisnis yang dikelola oleh NBI ya melalui bisnisnya itu berjalan, ya selama itu pula beasiswa ini akan bergulir, ya kan? Bahkan kami sudah memprogramkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di pelosok-pelosok negeri dengan mengirimkan dai-dai muda, ya kan? Yang siap, yang punya kapasitas untuk kami kirim ke Papua, kita kirim ke Maluku, kita kirim ke NTT. Ini menjadi program yang menjadi komitmen NBI untuk NU dan Indonesia. Luar biasa sekali NBI ini, memiliki program yang sangat luar biasa, membantu banyak orang, beasiswa, baksos. Nah, kira-kira apa sih yang kemudian mendorong NBI harus seperti itu, ataupun lahirnya NBI dengan kegiatan-kegiatan sosialnya? Yang mendorong kami ya kesadaran bahwa harta itu tidak harus kita miliki sendiri. Betul. Ya, dalam Islam itu kan boleh kaya tapi harus peduli, ya. Makanya ada zakat mal, ya. Ya, dari kesadaran ini kami merasa punya kewajiban, ya kan? Apalagi di NBI ini kader-kader NU, ya kan? Makanya tagline dari Nusa Bangsa Indonesia itu adalah, tagline-nya adalah Nahdlatul Ulama bersuara untuk bangsa Indonesia. Ya, artinya kita ingin berkhidmat, ya kan? Melanjutkan perjuangan muassis Nahdlatul Ulama, ya kan? Melanjutkan perjuangan Wali Songo, ya kan? Untuk melanjutkan dakwah. Salah satu sarananya apa ya? Pendidikan. Ya, karena pendidikan ini adalah investasi jangka panjang, ya kan? Untuk NU dan juga untuk Indonesia. Nah, akhirnya atas kesadaran itu kami, ya, khususnya Ketua Umum NBI punya perusahaan tambang. Jadi atas dasar itu akhirnya kami dari Yayasan NBI mengelola CSR dari perusahaan-perusahaan untuk kita kembangkan, kita programkan ke dalam beasiswa pendidikan maupun dakwah dan lain sebagainya. Itu yang melatar belakangi. Karena kami yakin melalui perjuangan peningkatan pendidikan, maka perubahan-perubahan yang lain akan segera terwujud. Itu yang menjadi impian kami. Secara jangka panjang mereka kan merupakan calon penerus. Betul. Bangsa. Penerus bangsa. Yang memang harus disiapkan secara SDM. Kami bahkan kemarin ketika Hanan Ataki ke Jember, saya diberi waktu untuk sambutan oleh Kiai Haji Muhammad Mushodiq Fikri atas nama NBI. Atas nama NBI, kami mensosialisasikan beasiswa NBI dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Langsung besok harinya ada sekitar hampir 100 orang yang masuk mendaftar agar putra-putrinya dapat bisa menerima beasiswa dari NBI. Tapi itu nanti diseleksi ya. Ya, jadi nanti dari data yang ini ya, data yang masuk tentunya kita tampung semua, ya kan? Kemudian kita ranking yang belum menerima mungkin masuk dalam antrian. Karena saya yakin nanti tiap bulan akan meningkat. Seperti itu. Mudah-mudahan ini
bermanfaat untuk masyarakat, khususnya bagi warga Nahdien yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, tanpa terasa kita berbincang sudah hampir 30 menit ini. Siap. Jadi asik ngobrolnya ini Mas Mahathir. Mulai dari perjalanannya di masa kuliah, kemudian sampai terjun ke politik, dan akhirnya sekarang juga memiliki aktivitas sosial di NBI itu. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, saya ingin ada yang ingin disampaikan, baik itu Mas Mahathir sebagai seorang politisi muda ataupun juga sebagai aktivis di NBI kepada masyarakat secara umum, entah itu berupa harapan ataupun seperti apa. Saya selalu memegang prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Artinya apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, memberi manfaat itu adalah hal yang mulia. Yang jadi DPR, ya jadilah DPR yang baik, ya. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Ya, menjadi santri, jadilah santri yang baik. Yang kesemuanya profesi-profesi itu ya menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu menurut saya hal yang mulia. Dan tentunya saya selaku seorang yang dibesarkan oleh dunia aktivis di dalam keluarga besar PMII, tentunya menjadi hal yang wajib bagi saya untuk selalu berjuang demi kebaikan dalam hal apapun. Itu mungkin yang menjadi prinsip-prinsip saya, yang mungkin bisa menjadi satu cerita bagi teman-teman di penonton di Lensa Bicara, seperti itu. Terima kasih Mas Mahathir atas obrolannya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita, dan syukur-syukur bisa menginspirasi bagi masyarakat secara umum. Dan mudah-mudahan juga apa yang dilakukan oleh Mas Mahathir, ikhtiar juga untuk menjadi anggota legislatif di Provinsi Jawa Timur. Doakan yang terbaik. Dimudahkan, dilancarkan, dan mudah-mudahan terpilih. Mudah-mudahan terpilih. Dan NBI juga tadi mudah-mudahan terus menebar kemanfaatan untuk masyarakat, semakin banyak bisa membantu masyarakat. Saya kira itu obrolan kita pada saat ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terakhir, tetap ikuti program Lensa Bicara dengan tema dan narasumber yang berbeda, tapi tentu tetap yang menginspirasi. Akhirnya dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mahathir. Sama-sama, matur nuwun sangat diberi waktu untuk bercerita. Ya.